Keinformasi emiten pemirsa, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA berencana melakukan penerbitan obligasi berkelanjutan 5 tahap 2 tahun 2025 sebesar 2,8 triliun rupiah. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan 5 dengan target dana yang dihimpun sebesar 15 triliun rupiah. Dikutip dalam prospektus perseroan, manajemen PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA dalam prospektusnya menyebutkan obligasi ini akan diterbitkan dalam 2 seri. Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar 856 miliar rupiah dengan tingkat bunga sebesar 7,25% per tahun dan berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi. Lalu seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar 1,94 triliun rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun dan berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan di 20 Mei 2025. Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan di 2 Maret 2026 untuk obligasi seri A dan 25 Februari 2028 untuk obligasi seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh saat jatuh tempo. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi 750 miliar rupiah untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan 4. Merdeka Copper Gold tahap 5 tahun 2024 seri A yang akan jatuh tempo di 2 Maret 2025, kemudian sisanya akan digunakan perseroan untuk mendanai sebagian kewajiban perseroan. Dalam rangka penerbitan obligasi ini, MDKA telah memperoleh hasil pemeringkatan utang jangka panjang dari Pevindo dengan peringkat IDA Plus atau Single A+. Dan berikut adalah jadwal penerbitan obligasi MDKA tanggal efektif 14 Desember 2025, masa penawaran umum obligasi 19 dan 20 Februari 2025, tanggal penjatahan 21 Februari 2025, tanggal emisi 25 Februari 2025. Tanggal pengembalian uang pemesanan 25 Februari 2025, tanggal pencatatan di BEI 26 Februari 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, secara teknikal saham MDKA justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Pembalikan arah terjadi setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam di perdagangan akhir pekan lalu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka di zona hijau di 1430, meskipun beberapa menit pasca pembukaan, penguatan lebih ke arah terbatas di 1397. 10.30 hingga 11.20 saham MDKA melaju kencang pemirsa ke 1486 hingga ke 1550 intraday tertinggi hari ini. Ketika menyentuh ke level ini MDKA sempat menguat di atas 7%. Namun di penutupan sesi pertama penguatan lebih ke arah terbatas di 1525 dan pembukaan sesi kedua berada di level yang sama. Saat ini saham MDKA penguatannya lebih ke arah terbatas sudah meninggalkan 1.500-an, tepatnya di Rp1.495 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham MDKA dalam 6 bulan terakhir. Di September di 270. Di 2 Oktober di 2.730, November, Desember, Januari hingga 9 Januari lebih cenderung tertekan hingga di Februari sudah kembali ke 1.500-an pemirsa. Kemudian dari sisi valuasi, price earning ratio-nya minus 27.70 kali, PSR-nya di 1.11 kali dan PBV-nya di 2.73 kali dan PCFR ya 18.12 kali untuk PCFR-nya. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi melanjutkan pelemahan hingga ke 6.500-an pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi.